Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 10 Calon Guru Penggerak Kabupaten Lampung Utara. Perkenalkan, saya Eko Novita Swisno, SPD dari SMA Negeri 1 Kota Bumi, dan sebelah saya ada Indomayanti Sarda SPD dari SMA Negeri 1 Kota Bumi. dan di sebelah saya. Laini Marisa SPD dari SMA Negeri 1 Kota Bumi. Baiklah, kami di sini akan menyelesaikan tugas modul 2.3 demonstrasi konseptual mengenai supervisi akademik. Selamat menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Yani, silakan duduk. Makasih Bu. Oke, Ibu udah habis belajar ini jam KBM-nya? Udah Bu, alhamdulillah tadi sampai jam ke-7. Jadi nyantai lah Bu ya. Oke, gini Bu. Sebelumnya apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat. Iya. Nggak ada masalah-masalah yang Iya. ada Bu Eka apa kabar? Baik juga lah Bu, alhamdulillah ya. Oke, gini Bu, karena ini kan kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Ibu akan melakukan coaching. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, tentunya saya akan melakukan yang namanya praobservasi. Nah, di dalam praobservasi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang mesti Ibu jawab. Tapi karena ini kan ya Bu ya, jadi nyantai aja jawabnya Bu ya, nggak usah gugup, kita sama-sama ini belajar ya Bu ya. Oke, sebelumnya saya mau nanya, Ibu jadi coach. Nah, coachingnya siapa ya Bu ya, kalau boleh saya tahu? Bu Iin Bu. Itu pembagiannya memang sudah ditentukan fasil atau bagi sendiri ya Bu? Ditentukan Bu Oh, sudah kebetulan. ditentukan. Oke, baiklah Bu. Di sini ada beberapa pertanyaan, langsung saja Bu ya untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, masalah di sini yang akan saya nilai yaitu masalah penilaian, rubrik penilaian. Nanti pada saat Ibu menjadi coach dan Ibu Iin menjadi coach, Ibu yang coachnya yang akan saya nilai. Nah, gimana sih caranya Ibu menggali pertanyaan-pertanyaan itu ya Bu ya. Nah, terus di sini tentunya apakah sudah sesuaikah atau belum ya Bu sama rekaman yang Ibu lakukan. Terus yang kedua, setelah Ibu melakukan itu, yang kedua ada berupa pertanyaan. Pertanyaan di sini, apakah pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada coach Ibu itu sudah masuk ke pertanyaan yang berbobot belum? Ya. Dan yang terakhir, di sini juga bagaimana si coach itu merespon Ibu. Kalau coachingnya merespon, otomatis nanti kan berjalan dengan mestinya ya. Bagaimana dia merespon, menanggapi. Nah, tentunya dari yang telah saya jelaskan tadi, dari rubrik penilaian, cara Ibu memberikan pertanyaan yang bobot, tentunya itu harus sesuai dengan yang namanya prinsip coaching. Nah, prinsip coaching di sini itu ada yang namanya, Ibu sudah tahu belum apa itu prinsip coaching? Seperti itu ini alur yang kita gunakan di dalam coach ya Bu ya. Iya. Kayak metode Tirta ya Bu ya. Terus, nah di sini juga selain metode Tirta, tentunya itu ada yang namanya kemitraan. Kemitraan di sini nanti Ibu itu menganggap coach Ibu itu sebagai teman dekat ya. Jadi tidak ada perbedaan supaya nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Jadi Ibu tuh harus menganggap dia tuh benar-benar kayak teman, rekan gitu ya, tidak ada ininya. Terus yang kedua, proses kreatif. Nah, yang ketiga, maksud proses kreatif di sini di mana pertanyaan yang Ibu berikan tadi kepada Bu Iin tadi sebagai coach Ibu itu harus benar-benar menggali pertanyaan-pertanyaan yang kreatif. Dan yang terakhir yaitu memaksimalkan potensi. Nah, sekiranya sudah paham dengan prinsip-prinsip atau penilaian yang mesti saya nilai Bu dengan Ibu? Baik Ibu, insya Allah saya paham. Ya, yang akan saya kembangkan berarti berkenaan dengan konsep coach ya Bu ya. Ada pertanyaan
berbobot, kemudian mendengarkan secara penuh, dan kesadaran penuh gitu ya Bu ya. Jadi lanjut ke pertanyaan yang kedua, kan di dalam prinsip tadi yang sudah saya sebutkan itu ada namanya kompetensi mana yang mesti Ibu kembangkan. Iya, dari ketiga yang di atas yang seperti saya kemukakan tadi ya Bu ya, ini Bu, mendengarkan dengan aktif Bu, itu yang akan saya kembangkan, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu, itu yang akan saya berikan. Oke, baiklah. Jadi Ibu harus mengembangkan kompetensi ada dua tadi ya, mendengarkan dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga Ibu. Yang pertanyaan yang terakhir ya. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Indikatornya ketercapaian yang akan saya gunakan itu menemukan solusi Bu, ya, atau situasi dengan cara berpikir kreatif. Jadi di sini saya harus bisa menemukan kata kuncinya Bu dari coach saya itu, ya. Oke, ya benar. Jadi dalam coach itu kalau kita tahu kata kuncinya ya Bu ya, insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh coaching bisa kita selesaikan bersama ya Bu ya. Tapi yang perlu Ibu pahami di sini, Ibu sudah tahu kan perbedaan antara coach sama coaching ya Bu ya. Apa Bu kalau saya boleh tahu dari kita saling sharing aja gitu. Kalau coach ini dia menggali pertanyaan, menggali masalah yang dihadapi oleh coach. Sedangkan coach ini dia itu mencari sendiri solusi yang didapat dari masalah dia. Ya, betul begitu Bu Eka. Ya, benar sekali yang Ibu sampaikan tadi. Jadi intinya coach ini menggali pertanyaan, sedangkan coaching ini yang memberikan dia yang punya masalah, tapi dia yang harus menyelesaikan masalah itu, gitu kan ya. Jadi menemukan masalah. Jadi dia nanti di akhir dia ada yang namanya rasa tanggung jawab, konsekuensi yang mesti dia lakukan nanti untuk penyelesaian masalah yang telah dia hadapi, ya Bu ya. Bukan kita yang memberikan solusinya. Oke, baiklah. Sepertinya cuman 3 itu saja rubrik penilaian yang akan saya nilai pada saat observasi nanti. Semoga coaching Ibu dengan Bu Iin berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan sesuai dengan harapan Ibu ya Bu, tentunya ya Bu ya. Nanti saya minta waktunya setelah Ibu melakukan coaching, kita ketemu lagi untuk membahas hasil coaching yang telah Ibu lakukan dengan Bu Iin. Kira-kira bisa Bu? Bisa, insya Allah siap. Terima kasih semua ya Bu ya yang saya sudah jelaskan tadi. Tidak ada pertanyaan ya Bu ya. Untuk saat ini belum Bu. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama ya Bu. Sampai jumpa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Iin. Baik Bu, terima kasih. Sedang apa Bu Iin? Tidak ada. Kebetulan aja sih Bu, udah selesai tadi tugas. Sekarang lagi istirahat. Pagi tadi tuh habis dari dokumentasiin kegiatan CBPS ya. Iya Bu, saya juga baru selesai juga mengajar anak kelas 11 ya Bu ya. Kita sudah lama sih ya Bu ya nggak pernah ngobrol-ngobrol seperti ini ya Bu ya. Iya. Karena banyak sekali kesibukan kita ya Bu ya. Minggu kemarin juga kebetulan saya juga harus mengerjakan tugas juga, ini banyak sekali. Ya Bu, saya juga beberapa minggu ini sangat disibukkan juga sih dengan beberapa pekerjaan. Iya Bu Iin, saya perlihatkan kok sudah beberapa hari ini kayaknya Bu Iin kurang bersemangat ya. Apakah sedang ada masalah atau bagaimana nih Bu Iin? Iya sih Bu, ada sedikit permasalahan ini sebenarnya terkait belajar mengajar sih di sekolah. Oh begitu. Kira-kira kalau hari ini kita berdiskusi tentang ini, apa yang ingin Bu Iin capai dari diskusi kita hari ini? Saya berharap ya Bu, Ibu bisa mendengarkan cerita saya, bisa pahamin saya, dan kiranya saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya lagi hadapin.
Oh iya Bu Iin, sebenarnya permasalahan itu seperti apa ya Bu? Mungkin Bu Iin bisa sedikit bercerita kepada saya. Begini loh Bu, saya melihat tuh anak-anak di kelas saya ya khususnya itu semangat belajarnya menurun. Terus bahkan ada beberapa murid juga itu yang tugasnya itu mulai males-malesan gitu ngumpulinnya. Oh, seperti itu. Kira-kira hal apa aja yang membuat murid-murid Bu Iin itu jadi kurang termotivasi ya Bu ya dalam belajarnya ya? Kalau yang saya dengar tadi ya. Ibu. Saya sendiri juga sih masih bingung Bu. Padahal awal semester beberapa murid saya itu sangat antusias gitu dalam belajar mengajar. Mungkin ada hal lain ya yang membuat Bu Iin ini kurang maksimal dalam memberikan pembelajaran. Oh iya Bu Reni, saya kan ini sedang ngikutin CGP ya Bu. Terus saya itu juga susah bagi waktunya. Karena kan tugas CGP itu kan cukup banyak ya Bu. Terus saya itu jadi ngajar di kelas itu kurang optimal. Nah, mungkin karena itu Bu Iin. Biasanya kan Bu Iin ketika mengajar itu kan selalu menarik ya dan melakukan pembelajaran yang inovatif ya Bu ya, sehingga banyak murid Bu Iin ini lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ya Bu ya. Ya Bu Reni, saya memang menyadari sih kalau akhir-akhir ini tugas CGP itu kayaknya aneh ya, lumayan banyak. Iya Bu, saya paham benar ya Bu Iin ya. Saya juga sering mendengar Bu kata cerita-cerita dari CGP yang lain, katanya tugasnya banyak sekali ya. Tapi mau tidak mau ya Bu ya harus tetap kita jalani ya Bu ya. Ya Bu Reni, tapi ya itu tadi ya Bu ya. Saya itu jadi sedih ya karena kurang maksimal dalam mengajar di kelas. Terus saya juga amati beberapa murid saya itu nggak semangat ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas. Terus juga saya jadi ngerasa kayak gagal gitu jadi guru gitu. Iya Bu ya, saya sangat paham ya Bu ya perasaan Bu Iin itu kayak mana. Kemudian karena saking banyaknya tugas tadi ya Bu ya. Kira-kira apakah ada keluhan Bu dari orang tua siswa gitu Bu? Kalau dari orang tua sih nggak ada ya Bu ya, tapi ada beberapa murid yang ngatain kalau dia itu bosen gitu dalam proses pembelajaran saya. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa saja yang sudah Bu Iin lakukan untuk mengatasi masalah tersebut ya Bu? Ketika saya itu melihat murid saya itu tidak semangat, saya itu sudah berusaha ya Bu untuk melaksanakan pembelajaran inovatif di kelas. Namun karena kurangnya persiapan saya sih, saya itu nggak maksimal gitu dalam melaksanakannya. Oh begitu. Kira-kira Bu, rencana ke depannya ini Bu Iin mau gimana nih? Kalau saya pikir sih saya itu akan membagi waktu saya sebaik mungkin serta menggunakan media pembelajaran terutama yang berbasis IT. Ya saya rasa kalau saya gunakan itu murid-murid itu lebih tertarik. Nah, menurut saya itu rencana yang bagus Bu. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Ibu Iin nanti? Sebenarnya waktu saya ngikutin CGP itu dapat banyak ilmu sih ya, terutama dalam penggunaan media gitu yang berbasis IT. Nah saya itu pengennya buat kayak gitu sih Bu, misalnya kayak buat kuisis gitu untuk evaluasi pembelajaran. Iya Bu, bagus itu Bu. Sepertinya anak-anak akan sangat menyukai ya Bu ya. Apa ada hal lain Bu yang akan Ibu Iin lakukan lagi? Saya itu juga punya rencana buat video pembelajaran Bu. Nah, jadi kalau suatu saat saya nggak bisa melaksanakan kegiatan mengajar di kelas, jadi video itu bisa saya gunain sama murid-murid, tinggal saya kirim aja gitu videonya sama anak-anak biar mereka tuh belajar di kelas tanpa adanya saya. Wah, saya sebagai guru saja sudah sangat tertarik loh Bu Iin. Bagus sekali rencananya yang akan Bu Iin lakukan ya ke depannya ya. Saya yakin jika rencana tersebut dapat dijalani pasti murid yang ada di kelas Bu Iin itu akan lebih bersemangat lagi ya Bu ya dalam belajarnya. Saat ini memang kita sebagai guru dituntut ya Bu ya harus menguasai IT ya dan harus inovatif juga ya Bu Iin ya. Ya Bu Riani, makanya itu saya berencana buat media pembelajaran gitu Bu yang berbasis IT biar murid itu lebih termotivasi dan prestasi mereka itu meningkat. Oh iya ya Bu ya.
tadi Bu Iin sudah menyusun rencana aksi ya Bu ya yang akan dilakukan. Katanya tadi akan membuat video pembelajaran ya Bu ya yang berbasis IT ya seperti quizzes, video pembelajaran. Nah kira-kira Bu butuh berapa lama tuh Bu? Ibu kira-kira nih ya rencana ke depannya itu apa sih, membutuhkan bantuan siapa Bu kira-kira Bu? Tentu lah Bu ya, saya butuh bantuan untuk melaksanakan rencana saya ini. Saya butuh bantuan orang lain ya, nggak mungkin saya bisa sendiri. Khususnya yang teman-teman yang punya kemampuan di bidang IT. Nah, saya rasa Bu Reni bisa ya bantu saya untuk rencana saya ini, karena saya lihat Bu Reni ada kemampuan nih untuk bantu saya di urusan IT. Bersedia kan Bu? Wah, tentu saja saya bersedia Bu. Selagi saya bisa membantu, pasti akan saya bantu. Kita sama-sama saling belajar ya Bu untuk menjalankan rencana ini. Komitmennya kira-kira Bu apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan berusaha berusaha penuh lah ya Bu ya untuk memperbaiki semuanya ini. Saya akan berusaha sebaiknya agar motivasi belajar siswa itu meningkat. Saya juga akan membagi waktu saya ini Bu antara CGP dengan kewajiban saya ngajar di sekolah. Ya, luar biasa sekali Bu Iin. Menurut Bu Iin kira-kira siapa aja Bu yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini? Tentu saja dukungan dari pihak sekolah ya Bu. Misalnya seperti kayak kepala sekolah, rekan sejawat, terus murid, bahkan juga dari orang tua murid. Tanpa dukungan dari mereka semua sih kemungkinan ini tidak bisa selesaikan ya. Terus juga seoptimal mungkin agar semua elemen ini bisa mau mendukung saya. Iya, baik sekali itu Bu, benar sekali ya Bu ya. Bagaimana Bu Iin akan mengukur kedepannya keberhasilan dari rencana Bu Iin tersebut? Tentunya saya akan melakukan pemantauan Bu, observasi di kelas, terus juga agar saya itu bisa tahu ya, kalau dengan observasi saya bisa tahu nih gimana sih motivasi belajar anak saya udah meningkat atau belum gitu loh Bu. Iya, bagus itu Bu, luar biasa sekali. Saya salut dengan Bu Iin ya. Dari diskusi kita hari ini ya Bu ya, Bu Iin juga sudah mempunyai rencana yang jelas ya Bu ya, kemudian bisa diukur juga ya Bu ya. Saya yakin dengan komitmen yang selama ini yang sudah Bu Iin miliki, kemudian Bu Iin ini dapat mengatasi permasalahan ini ya. Saya berharap nanti Bu Iin bisa kembali bersemangat lagi ya Bu ya dalam menjalankan tugasnya di sekolah. Kalau menurut Bu Iin, kira-kira diskusi kita hari ini sudah berhasil atau tidak Bu? Alhamdulillah sudah berhasil sih Bu. Tinggal lihat bagaimana nanti lah ya pelaksanaan kedepannya. Saya juga jadi lega nih Bu, karena dapat solusi dari udah menceritakan permasalahan ini. Saya jadi dapat solusi gitu dari Bu Reni. Oke Bu Iin, terima kasih banyak ya Bu ya sudah mau berdiskusi dengan saya hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya dapat belajar banyak dari Bu Iin. Semoga kedepannya kita dapat menjalankan fungsi dan peran kita sebagai guru untuk dapat memberikan layanan yang maksimal kepada murid kita. Baiklah Bu, silakan lanjutkan aktivitasnya ya Bu. Saya akhiri dulu obrolan kita hari ini. Ya Bu Reni, terima kasih ya Bu Reni. Ya. Baik Bu, kira-kira nih Bu ya, setelah kita melaksanakan coaching ini nih, kan Ibu segera melaksanakan aksinya kan segera mungkin ya Bu ya. Iya. Mulai dari membagi waktu tadi kata Ibu tadi ya, antara tugas CGP dan melaksanakan pembelajaran dengan media pembelajaran yang berbasis IT dan berbasis IT ya, quizy, video pembelajaran, Canva dan lain-lain ya. Dengan pembelajaran yang Ibu bilang tadi itu diharapkan siswa itu antusiasnya tadi ya Bu ya, sama motivasi belajarnya itu meningkat ya Bu ya. Iya. Nah, dan tidak lupa Bu, jangan lupa juga melibatkan semua stakeholder yang ada di ini ya, yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, kira-kira berapa lama nih Bu Ibu akan melaksanakan aksi ini, kapan gitu? Secepatnya Bu, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan insyaallah besok lah sudah bisa saya coba tahapan-tahapan saya untuk saya realisasikan. Iya, saya tunggu cerita aksinya ya Bu ya, dan keberhasilnya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Reni. Bu
Bu, kira-kira setelah kita melaksanakan coaching ini apa perasaan Bu Iin? Kalau saya rasa ya alhamdulillah saya juga ya setelah curhat, kalau menurut saya ini curhat gitu. Jadi saya itu bisa tahu solusi dari permasalahan saya, terus juga bisa ketemu di samping solusi saya juga mengurangi rasa beban saya rasa itu adalah suatu beban yang harus cepat saya sampaikan ke orang melalui coaching seperti ini, Bu Reni. Nah, terima kasih ya Bu Reni sudah mendengarkan apa sih masalah saya, sehingga saya menemukan solusi, menimbulkan perasaan lega, terutama lega dulu Bu. Karena dengan ini saya tahu nih Plong ya, Bu, ya. plong gimana sih kedepannya mau apa gitu. Saya rasa ini sangat bermanfaat Bu untuk saya khususnya. Semoga berjalan lancar ya Bu ya ke depannya nanti ya. Ya udah Bu, kita cukupkan dulu coaching kita hari ini ya Bu Iya, ya. Bu. Terima kasih ya, Bu Ya, sama-sama. Baik Bu, permisi. Ya. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Ibu. Silakan duduk Bu. Apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu Marisa? Alhamdulillah Bu, baik. Oke, baiklah. Ini memang ada jam kosong apa gimana Bu? Udah pulang sekolah Bu kebetulan. Jadi Ha-ha. tidak mengganggu jam saat pelajaran kalian berlangsung ya Bu? Iya, Oke, alhamdulillah. tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya? Gimana Bu perasaannya? Lega Bu, alhamdulillah. Saya bisa menggali kata kunci di sana, bisa membuat pertanyaan yang berbobot untuk coach Oke. saya. Jadi itu percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan, Ibu sebagai coach dan Bu In sebagai coachingnya sudah tidak ada hambatan ya Bu ya, berjalan dengan sesuai ya Bu ya. Nah, insya Allah Bu udah sesuai dengan alurnya. Alur cerita itu ya Bu Alur ya. cerita. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Tadi kan Ibu tentunya sudah saya sampaikan pada pra observasi ada beberapa pertanyaan yang mesti Ibu nanti untuk penilaiannya Bu. Ini karena Ibu sudah observasi, sudah melakukan coaching, jadi ini ada juga refleksi saya terhadap Ibu mengenai coaching yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya. Iya. Santai aja Bu, kan tadi kan katanya udah lega ya Bu, jadi udah gak ada beban lagi ya Bu. Langsung saja Bu ke pertanyaan. Tadi kan apakah sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching? Tadi Ibu jawab apa Bu? Sudah. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu Ibu Reni tingkatkan, Ibu Reni perbaiki dalam melakukan coaching tadi? Adakah hal yang perlu ditingkatkan? Tentunya kan pasti ya, kalau tidak ada yang perlu ditingkatkan gak usah dijelaskan. Kalau memang ada, saya minta Ibu Reni jelaskan dengan saya, paparkan Ya, kalau saya pribadi sih ya Bu ya, saya harus sering menggali kemampuan saya ini Bu tentang pertanyaan berbobot. Jadi saya harus harus sering berlatih mengcoaching Bu, saya rasa Bu. Sama kalau tadi sih udah fokus, terus udah mendengarkannya udah itu. Kayaknya yang menggali tadi itu aja kayaknya Bu. Jadi yang saya simpulkan, jadi yang perlu Ibu Reni tingkatkan tadi pada saat memberikan pertanyaan yang berbobot, dan harus lebih aktif lagi mendengarkan keluh kesah masalah-masalah yang dihadapi oleh coach Ibu tadi ya Bu. Iya benar. Oke, kalau saya boleh tahu Bu, tadi permasalahan coaching permasalahan saat coaching tadi yang dihadapi oleh coach Ibu itu permasalahan apa ya Bu? Kalau yang dihadapi sama coach saya itu Bu, antusias anak di dalam kelas itu kurang Bu. Jadi jadi motivasinya itu rendah katanya begitu. Nah, tadi kan pertanyaan berbobot itu sangat sulit kita kekurangan Ibu di situ. Oh, sulitnya pada saat memberikan pertanyaan tadi ya Bu ya. Apakah Ibu sulitnya itu di mana Bu? Saya belum tahu pertanyaan yang berbobot yang seperti apa. Apa yang membuat Ibu itu mesti meningkatkan pertanyaan yang berbobot?
Ya mungkin apa ya Bu ya, saya ini lebih apa ya, aduh kan kreatif ya. Saya lebih apa ya, aktif mendengarkan coaching orang gitu ya, terus berarti nanti kan dengan sendirinya kita udah terbiasa gitu Bu, jadi membuat apa pertanyaan berbobot itu. Oke, benar. Langsung masuk ke pertanyaan ketiga ya Bu. Apa sih yang mesti Ibu Reni lakukan ya? Kan seperti yang kita tahu ya, apa sih prinsip coaching itu kan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama, presence, kondisi present kita tuh harus benar-benar penuh, harus benar-benar ada di situ kan. Yang kedua, masalah mendengarkan aktif. Yang ketiga, pertanyaan bobot. Nah, di sini yang saya akan tanyakan, apa yang bakal Ibu Reni lakukan pada saat posisi Ibu sebagai kondisi present, kehadiran penuh? Itu pada saat sebelum ini observasi dan saat melakukan coaching terhadap coaching Ibu. Iya. Kalau saya Bu berusaha agar tetap fokus ya Bu ya, dan menenangkan pikiran sehingga apa ya, menghindari hal-hal yang mengganggu konsentrasi saya seperti itu. Jadi kita mesti fokus ya Bu. Kalau nggak fokus itu kayaknya jadi menghilangkan semua beban ya Bu ya. Kita lupakan dulu sejenak masalah-masalah kita fokus sama coach kita supaya apa yang kita laksanakan saat coach itu bisa benar-benar berjalan dengan baik ya Bu ya. Benar, Bu. Oke, yang terakhir Bu, apa yang mesti, kalau tadi kan apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, kalau yang sekarang saya pengen tahu apa yang mesti Ibu Reni lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, meningkatkan kesalahan, meningkatkan kekurangan kita itu gimana caranya? Seperti yang sudah saya bilang tadi ya Bu ya, saya tentunya harus berlatih Bu ya, terus berlatih menjadi coach. Kemudian dan apa ya, terus berlatih membuat pertanyaan yang berbobot itu agar coach saya itu bisa berpikir lebih kritis kayak gitu. Jadi bukan cuma kita sebagai guru yang apa sih menggali anak supaya berpikir kritis, tapi kita juga sebagai coach juga harus ya Bu ya, benar. Iya. Jadi kita juga harus gimana sih caranya kita memancing supaya si coach kita tuh berpikir kritis. Iya, terus apa ya, bisa mencari solusi dari permasalahannya itu tadi, ya kan? Nah, yang terakhir nih Bu, apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching? Nih, boleh juga nanti Ibu tambahkan kesan pesan kritik saran terhadap coaching yang sudah Ibu lakukan. Ya, perasaan saya saat di coaching Bu ya, sangat lega Bu, gembira ya Bu ya. Saya merasa apa ya, bisa meringankan apa ya, masalah yang dihadapi oleh coach saya tadi itu saya juga bisa apa ya, merasa didengarkan dan didukung terus ya Bu ya. Dan saya termotivasi untuk lebih percaya diri kayak gitu. Jadi percaya diri. Jadi saya simpulin, Ibu setelah di coaching Ibu lega, solusi dari permasalahan coach sudah teratasi, Ibu juga lebih bisa percaya diri lagi ya Bu ya. Termotivasi lagi. Terus berlatih. Iya, begitu. Sama aja Bu, saya juga. Kita sebagai pendidik tidak boleh henti-hentinya belajar ya Bu. Iya. Oke, itu aja. Terima kasih Bu Reni atas waktunya, sudah bersedia saya refleksi lagi ya. Semoga apa yang telah Ibu coaching tadi benar-benar bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Waalaikumsalam.